Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Rehat Sejenak, kembali lagi di channel ini. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Sobat-sobat Rehat Sejenak, kali ini kita akan merespon sekaligus nanti kita juga akan berbincang ya dengan salah satu tokoh pemuda di Kota Malang. Nah, karena hari ini ya belakangan ini ada isu yang cukup menarik begitu ya terkait dengan abdesi ya yang secara tiba-tiba kemudian memberikan dukungan begitu kepada presiden terkait dengan masa jabatan presiden gitu ya 3 periode gitu. Apa sebenarnya yang menarik begitu di isu itu? Nanti kita akan ulas dengan Bung Atta. Halo, Mas. Halo Bung Atta, apa kabarnya Bung Atta? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini Bung Atta ini salah satu tokoh ya, pemuda di Kota Malang yang tentu juga telah banyak begitu ya memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi tindakan dalam agenda-agenda perubahan di Kota Malang. Oke, Bung Atta, apa sebenarnya yang terjadi begitu ya terkait dengan isu itu begitu, Bung Atta? Silakan, Bung Atta. Iya, menurutku semakin menarik ya polarisasi wacana 3 periode presiden ya, yang menurut kita juga ada banyak hal yang perlu kita potret. Tapi karena ini rehat sejenak, jadi kita ngobrol santai saja. Itu. Pertama memang nampaknya wacana ini kan akhirnya semakin terpolarisasi ketika muncul berita beberapa hari lalu soal asosiasi perangkat desa itu ya, yang kemudian katanya sih mendukung atau mengamini wacana 3 periode itu. Cuman masalahnya ini sepertinya juga punya kaitan dengan bagaimana kepentingan pemerintah desa itu dalam hal memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks entah soal kesejahteraan dan seterusnya ya, yang kalau kita ikuti beritanya kan itu menjadi salah satu dasar kenapa sebelumnya tuntutan-tuntutan itu tidak pernah direspon oleh kementerian, katanya kan begitu. Lalu tiba-tiba wacana penundaan pemilu itu muncul dan coba digulirkan semakin kencang. Sebagian kelompok itu mengatasnamakan asosiasi lalu mendukung, kira-kira begitu. Meskipun banyak klaim lah kalau itu murni dari asosiasi mereka tanpa ada intervensi dari elit nasional. Tapi kan ini perlu ditelusuri. Nah, menariknya adalah desa itu kan sebetulnya dia menjadi satu komunitas pemerintahan yang independen lah begitu, yang seharusnya dia bisa mampu memfilter gitu ya, atau terhindar dari berbagai macam intervensi-intervensi yang dikeluarkan secara dominan oleh pemerintah daerah maupun nasional gitu. Nah, ini kan yang akhirnya hilang kalau kita lihat pola bagaimana pemerintah desa itu akhirnya turut terlibat dalam wacana politik praktis yang sebetulnya itu juga tidak menyangkut secara langsung dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Betul, gitu. Iya. Menariknya kan begini ya sebenarnya. Pemerintah desa itu kan sebenarnya tidak ada hubungan politik begitu dengan partai politik. Betul begitu, sekali, Mas. Karena kepala desa itu juga secara regulasi tidak boleh menjadi anggota partai politik begitu. Betul. Tetapi di sisi lain kemudian ada gerakan yang saya kira cukup besar ya, karena cukup besar itu. Kalau kita lihat di beberapa pemberitaan itu kan ribuan begitu ya, ribuan anggota abdesi kemudian bersama-sama ke Jakarta begitu kan. Dan tadi juga menarik begitu apa yang disampaikan oleh Bung Atta. Ada kebutuhan begitu ada kebutuhan yang sebenarnya ingin juga difasilitasi begitu ya oleh presiden kita hari ini gitu. Kira-kira apa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa begitu, yang mungkin selama beberapa tahun kebelakang ini tidak terfasilitasi sehingga harus ditambah lagi begitu masa jabatan presiden. Betul Mas. Sebetulnya kan soal kebutuhan
desa berarti kan ada dua kelompok besar yang punya kepentingan di situ kan. Ada pemerintahnya yang diwakili oleh kepala desa dan perangkatnya, juga ada masyarakat desanya kan begitu. Nah, cuman kalau kita lihat di pemerintahan itu kecenderungannya kepentingan yang dimaksud ini lebih merujuk pada kepentingan kesejahteraan pemerintah desanya ya. Yang berarti ada hubungannya dengan dana desa ya? Gitu, ada hubungannya dengan dana desa. Oke. Yang kita tahu kalau dana desa itu kan dimaksudkan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa itu lebih dapat terpenuhi. Sepanjang sejarah bangsa ini berdiri kan, banyak orang akhirnya menempatkan masyarakat desa itu adalah masyarakat yang terbelakang begitu ya, terbelakang, dan banyak akses dan fasilitas layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi gitu ya. Akhirnya muncul rezim undang-undang desa punya tujuan untuk mengurai masalah-masalah ketimpangan, kemiskinan di desa. Tapi ada problematis ketika ini kemudian dipraktekkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Ya kita tahulah bagaimana ketika banyak kasus korupsi gitu ya, banyak pemerintah desa yang juga akhirnya terlibat dalam konflik-konflik lingkungan, konflik-konflik tanah dan seterusnya kan. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya ini urgen untuk dijawab. Jadi kalau misal ditarik dalam konteks kepentingan apa yang seharusnya diperjuangkan, nah soal-soal kebutuhan dasar ini yang seharusnya diperjuangkan, bukan merujuk pada bagaimana kesejahteraan pemerintah desanya gitu ya. Karena pemerintah desa itu kan sebetulnya untuk memenuhi kesejahteraannya itu sudah dijamin kan. Salah satunya adalah, kalau dulu kita kenal salah satu aset yang juga menjadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada perangkat desa itu adalah tanah bengkok gitu ya, yang dikelola oleh perangkat desa. Nah sekarang itu kemudian dialihkan menjadi aset desa yang dikelola oleh pemerintah untuk kembali ke masyarakat. Nah dan catatan kesejahteraan pemerintah desanya itu harus ditambah, dan itu kan sudah berjalan nih. Nah sehingga kalau kita melihat sih, ini sebetulnya adalah alasan-alasan politis yang menunjukkan ada simpatik yang besar dari asosiasi itu terhadap kepemimpinan presiden sekarang. Oleh karena itu ya mau tidak mau mereka harus mendukung. Ya berarti kalau saya tangkap sih sebenarnya gerakan ini muncul kan juga tidak mungkin sebatas sebatas sikap saja. Iya betul. Ya, tapi ada hidden agenda. Ada hidden agenda yang tentu hidden agenda ini juga punya kontribusi begitu bagaimana peningkatan kesejahteraan. Terutama sebenarnya peningkatan kesejahteraan boleh jadi tidak hanya bukan untuk masyarakat desa. Iya betul. Tapi menitik beratkan pada aparatur desa itu sendiri gitu ya, yang boleh jadi dengan adanya perubahan undang-undang itu malah justru dianggap begitu ya, aparatur desa itu kurang sejahtera begitu, karena ada beberapa fasilitas yang kemudian diambil alih oleh negara begitu, kira-kira begitu ya. Dan ini menarik juga ya, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi trigger gitu ya, dan sebenarnya siapa yang memfasilitasi gitu pertemuan yang ada di Jakarta itu? Apa itu memang patungan Abdesi gitu datang bareng-bareng ke Jakarta, atau menurut Bung Atta sebenarnya ada yang memfasilitasi pertemuan itu sehingga kemudian seolah-olah ini menjadi gerakan sukarela gitu dari Abdesi untuk mendukung Presiden Jokowi menambah masa jabatannya begitu, Bung Atta? Betul. Ini pertanyaan merujuk nih kan. Jadi kalau dalam pembacaan kita sih sebetulnya ini lebih pada agenda kelompok atau aliansi yang mana gitu, aliansi kekuasaan yang mana, tidak merujuk pada agen atau aktor ya. Nah karena ini juga cukup berisiko kalau kita akhirnya memotret di soal aktornya gitu ya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman juga sudah banyak mengikuti pemberitaan itu, wacana ini kan semakin kencang dinyanyikan, itu kan juga ada peran dari berbagai macam aktor atau aliansi itu tadi ya. Aktor yang tergabung dalam satu aliansi yang kita sebut aliansi kekuasaan lah, kira-kira begitu. Yang juga punya kepentingan sebetulnya, kepentingan ekonomi, politik, dan itu mesti dipertahankan karena berkaitan dengan bagaimana melipat gandakan modal dan seterusnya. Sehingga karena ada
sosok yang dianggap mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan itu, akhirnya masa kekuasaan ini harus diperpanjang dulu, gitu. Harus diperpanjang dulu. Terlepas nanti ada banyak perdebatan bahwa ini karena ada aspirasi dari masyarakat, ada kehendak dari masyarakat agar presiden kita masa jabatannya ditambah dan seterusnya, tapi pada akhirnya data yang sebelumnya juga belum bisa dibuktikan, gitu ya. Berapa banyak orang yang mendukung yang diklaimkan oleh aliansi penguasa tadi itu juga belum bisa dibuktikan. Nah, menariknya kan data itu belum bisa dibuktikan, ada nambah lagi nih soal abdesi, gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita dipertontonkan dengan narasi atau wacana yang sebetulnya itu tidak secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan kita sebagai masyarakat, gitu. Ya, hanya menciptakan perdebatan-perdebatan elitis yang itu sangat kental dengan kepentingan lingkaran mereka saja. Cuman menarik, Mas. Menariknya adalah akhirnya kita juga melihat ada semacam tidak konsistensi dari seorang pernyataan seorang penguasa, ya. Dalam hal ini adalah presiden. Kalau kita lihat wacana ini kan sebelumnya presiden tuh kan ngomong wacana itu akhirnya seolah-olah menampar dirinya, gitu kan, ingin menjerumuskan, gitu, atau ingin cari muka. Tapi ketika wacana ini semakin gencar diperdebatkan, muncul tuh ada sikap ganda atau pernyataan bersayap, gitu, yang semakin mengerucut nih. Kalau si penguasa tadi juga seolah-olah menghendaki barang itu ada, gitu ya. Barang itu ada, yaitu kita bisa mengikuti pemberitaannya dari pernyataan pertama, kedua, dan juga yang terbaru sekarang soal perangkat desa tadi. Iya. Ini menarik ya, karena betul tadi yang disampaikan oleh Bung Atta ya, bahwa bahkan presiden secara tegas itu kan menyampaikan bahwa suara ini bukan dari suara saya begitu, tapi suara dari masyarakat yang menghendaki adanya perpanjangan masa presiden begitu, masa jabatan presiden. Dan yang menarik begini, apakah bisa begitu Bung Atta ya? Apa yang kemudian menjadi sikap abdesi ini juga bisa mewakili begitu suara masyarakat desa terkait dengan penambahan masa jabatan presiden gitu. Karena kalau saya lihat sih ini kan wacana ini tidak berhenti gitu, artinya terus bergulir gitu, terus direproduksi begitu ya. Dulu kita sudah juga bisa mengikuti ada sejumlah pimpinan partai politik yang dengan tegas mengatakan bahwa kita tetap konsisten dengan konstitusi kita gitu ya. Tetapi ini kan seolah-olah dari, kalau bahasanya Bung Atta tadi, ada aliansi kekuasaan lain yang terus berupaya begitu agar wacana itu mendapatkan dukungan publik begitu ya. Ini kan seolah-olah mereka kemudian mencari justifikasi gitu. Iya, betul. Bahwa ini didukung oleh publik, didukung oleh masyarakat desa dengan pernyataan dari abdesi ini. Ini gimana menurut Bung Atta? Iya, sebetulnya kalau soal apakah itu menjadi aspirasi atau kehendak dari masyarakat sendiri, itu kan perlu kita buktikan. Cuman yang membuat saya agak pesimis dengan pernyataan itu adalah karena ada hal serupa yang sebelumnya terjadi, tapi itu belum bisa dibuktikan. Apa itu? Misal ada yang mengklaim kalau wacana ini didukung oleh 100 apa sekian ribu orang, 100 lebih juta itu ya. Gitu, orang 120 juta atau berapa? Pengguna medsos yang ya. menginginkan 3 periode gitu. Tapi datanya nggak pernah dibuka. Tapi datanya nggak pernah dibuka gitu. Benar. Nah, jadi kalau ini kemudian muncul wacana serupa atau opini serupa tanpa bisa dibuktikan, berarti kan kita tahu gitu. Siapa sebetulnya yang suka mengakali gitu ya, suka menciptakan informasi-informasi yang tanda kutip disebut hoax begitu ya. Yang kalau itu disampaikan oleh masyarakat sendiri, nah punya risiko. Itu kan bisa ditarik pidana lah, inilah dan seterusnya kan. Tapi ketika itu justru muncul dari lingkaran kekuasaan, itu seolah-olah sah-sah saja gitu. Padahal ketika diminta pertanggungjawaban, ya sampai sekarang juga nggak ini ya. Iya, begitu-begitu aja juga, gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa nggak dibilang hoax juga tuh ya? Ya bisa-bisa saja kan, karena tidak bisa dibuktikan gitu, tidak bisa dibuktikan. Nah, itu yang menurut kita akhirnya, kalau saya sih melihat masyarakat ini akhirnya dia coba dipertontonkan dengan
tindakan-tindakan yang sebetulnya itu tidak bisa atau kita masih meragukan kebenarannya gitu ya. Apakah ini benar dan tidak. Tapi di balik semua itu ada kepentingan yang lebih besar sebetulnya untuk diperjuangkan oleh lingkaran kekuasaan ini. Gitu. Nah, karena itu memang kita sebagai masyarakat ini kan akhirnya harus lebih jeli saja melihat kira-kira wacana ini muncul atas kepentingan siapa atau kelompok mana gitu ya. Atau apa sih sebetulnya tujuan besar daripada wacana ini. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita tengok secara lebih jauh. Karena saya ingin menggarisbawahi begini Bung Atta ya. Jangan sampai kemudian disimpulkan bahwa ketika Abdesi itu memberikan sikap mendukung ya, masa jabatan presiden, penambahan masa jabatan presiden itu, lantas kemudian ini disimpulkan bahwa masyarakat desa mendukung itu. Iya, gitu. betul. Ini harus digarisbawahi gitu. Karena suara Abdesi juga tentu tidak bisa kemudian menjadi suara masyarakat desa gitu ya, karena tentu masyarakat desa pun juga pasti punya sikapnya sendiri, punya sikapnya sendiri, punya kepentingannya sendiri begitu ya. Apalagi kalau kita lihat hari ini juga tentu ada banyak catatan lah ya. Iya, betul. Ada banyak catatan begitu di kepemimpinan Presiden Jokowi ini, terutama keberpihakannya terhadap masyarakat desa gitu ya. Apalagi misalnya apakah desa hari ini juga masih atau sudah diberikan program-program yang cukup pro terhadap mereka, ataukah justru sebaliknya begitu ya. Artinya masyarakat desa kemudian tidak diberikan kesejahteraan yang baik begitu gitu kan. Nah, gimana tuh Bang Atta? Iya, aku juga sepakat ya Mas soal suara Abdesi ini tidak secara menyeluruh mewakili kepentingan masyarakat desanya sendiri gitu ya. Karena itu bisa kita telusuri dari misal kalau kita lihat problem-problem di desa, terutama menyoal bagaimana penyelewengan dana desa, itu kan sebetulnya ada problem-problem yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desanya. Artinya ada kewajiban yang akhirnya dilanggar dan kesejahteraan masyarakat atau hak masyarakat yang akhirnya tidak terpenuhi. Ini kan sudah bisa kita baca sebagai problem-problem yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa itu semakin melebar. Sehingga kalau Abdesi itu muncul merepresentasikan kepentingan masyarakat desanya, itu harus diuji gitu. Harus diuji kebenarannya. Jangan-jangan malah kebalik gitu ya. Masyarakat desa nggak mau tapi malah karena ada asosiasi itu akhirnya mereka dengan sepihak mengklaim mewakili gitu ya. Nah, itu yang menurutku menjadi satu problem juga. Yang akhirnya kan wacana elit itu mencoba untuk melibatkan juga kan masyarakat desa dan juga perangkat desa yang kita anggap sebagai satu struktur pemerintahan paling bawah. Nah, lagi-lagi kan kalau saya melihat pelibatan atau kepentingan elit ini dengan melibatkan perangkat desa dan mengatasnamakan masyarakat desa itu akhirnya juga melegitimasi objektifikasi masyarakat desa terhadap dari negara itu sendiri gitu. Yang sejauh ini kita anggap negara ketika melihat desa atau pemerintah ketika melihat desa itu adalah sebagai satu objek yang dianggap paling terbelakang, miskin dan seterusnya. Tapi dalam konteks politik pun sama gitu. Masyarakat desa itu kan jumlah yang terbesar lah kira-kira dalam konteks kita hitung-hitung suara gitu. Nah, ketika ada kepentingan politik, masyarakat desa lagi-lagi jadi objek politik gitu ya. Nah, sekarang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini akhirnya juga dilibatkan masyarakat desanya melalui institusi pemerintahan desanya gitu kan. Nah, ini yang semakin kacau, kita lihat semakin kacau gitu. Tapi ada hal yang menarik. Ketika pertama kita membaca wacana bagaimana petinggi-petinggi atau penguasa-penguasa itu mencoba untuk mereorganisir atau memobilisasi dukungan dari pemerintah desa, itu akhirnya kita teringat dengan satu diskusi yang sebelumnya kita sempat singgung ya. Bagaimana kalau kita mencoba untuk membangun upaya memperbaiki negara atau pemerintahan ini dari desa. Jadi kita mencoba untuk bagaimana kita berdayakan dulu nih desa-desa agar kita juga punya kekuatan yang sama untuk menyeimbangi kebijakan atau
keputusan-keputusan politik yang dikeluarkan oleh negara yang semakin tidak berpihak kepada masyarakat desa. Nah, wacana ini jadi ketika membaca itu kok langsung nangkap ingat gitu. Kayaknya seolah-olah ada yang bisik gitu ya. Apa yang kita rencanakan ini akhirnya lebih dulu dilakukan gitu. Lebih dulu dilakukan. Iya, ini juga jadi tantangan sebenarnya. Betul Mas. Jadi tantangan dalam agenda pembangunan desa gitu ya. Bahwa ya memang kita tidak bisa kemudian lantas kemudian hanya menggunakan masyarakat desa itu sebagai justifikasi untuk memperkuat kekuasaan gitu. Tapi lebih daripada itu, kita atau pemerintah kita hari ini harus betul-betul menjadikan desa itu sebagai ujung tombak pembangunan. Iya, betul sekali. Itu yang saya kira penting begitu. Selain soal mereka hanya dipergunakan sebagai objek begitu ya dalam hal isu ini gitu untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau untuk menunda pemilu begitu. Dan perlu juga saya tegaskan bahwa abdesi saya kira juga tidak bisa kemudian menjadi representasi dari suara masyarakat desa gitu. Iya, betul. Ya, jangan sampai kemudian ini dikanalisasi bahwa ketika abdesi itu bersikap untuk menambah atau setuju dengan penambahan masa jabatan presiden, lantas kemudian masyarakat desa itu satu frekuensi atau satu persetujuan begitu. Iya. Karena ya kita juga tahu bahwa masyarakat desa itu adalah menyumbang ya jumlah penduduk kita yang paling besar gitu Paling ya di besar. antara misalnya kalau kita perbandingkan dengan masyarakat perkotaan gitu ya. Dan sekali lagi ya kita harus tetap mengkritisi ya apa yang kemudian menjadi wacana publik kita hari ini, apalagi wacana-wacana yang kemudian dilemparkan oleh aliansi kekuasaan kalau tadi bahasanya Bung Atta gitu ya. Dan mudah-mudahan ini diskusi atau bincang santai ini bisa memberikan pencerahan bagi sobat-sobat Rehat Sejenak, dan jangan lupa sobat-sobat Rehat Sejenak ya untuk subscribe ya, like, komen, dan juga bagikan. Terima kasih banyak. Bung Atta, ada yang mau disampaikan terlebih dulu sebagai penutup? Sebagai penutup sih, ya kita sebagai generasi muda nih harus menangkap ini secara jernih ya, jeli juga bahwa ini adalah wacana elit yang sebetulnya coba digulirkan. Saya menangkapnya ini hanya sekedar cek ombak yang bisa saja ini untuk mengisolir masalah-masalah pokok yang sejauh ini masih kita perjuangkan. Jadi kita dikecokkan oleh wacana yang sebetulnya tidak punya dampak secara real terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Menurutku yang perlu kita gencarkan, diskusikan dan seterusnya itu adalah soal-soal semacam kasus wadas lah gitu ya, atau kasus-kasus korupsi yang ada di desa yang semakin marak kan gitu. Apalagi beberapa tahun belakangan ini kan desa menjadi satu wahana baru bagaimana korupsi semakin marak terjadi di sana. Oke, sip. Nah gitu. Nah begitupun dengan isu-isu lain yang itu menyangkut dengan kehidupan sosial kita, itu yang jauh lebih penting untuk kita lebih membumingkan dibandingkan harus mengikuti wacana atau diskusi soal penundaan pemilu yang sebetulnya itu sengaja digulirkan saja. Meskipun pada akhirnya juga itu merujuk pada kepentingan perpanjangan masa jabatan yang sekaligus menguntungkan kepentingan elit kelompok penguasa tadi. Tapi sejauh ini yang mendesak untuk kita perjuangkan dan diskusikan adalah soal-soal real yang terjadi hari ini gitu. Gitu sih. Oke, sip. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di bincang santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.